warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Harith Zaifa Pohan dengan NIM 0801242150. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya saya dapat membuat video ini yang berjudul tentang pentingnya kita mempelajari paragraf. Tujuan saya membuat video ini adalah agar kita sama-sama mengetahui pentingnya kita mempelajari suatu paragraf. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya memulai materinya. Sebelum kita mempelajari materi yang lebih lanjut, pertama kita harus mengetahui apa itu paragraf. Nah, paragraf menurut KBBI itu adalah bagian bab dalam yang biasanya mengandung ide pokok dan penulisan dimulai dengan garis baru. Nah, biasanya paragraf itu terdiri dari 2 kalimat. Ada juga yang 4-10 kalimat. Jadi tergantung penulisnya, mau dia 2 atau 4. Tapi biasanya dalam penelitian itu biasanya itu sekitar 3 atau 4 paragraf, 2-4 kalimat dalam satu paragraf. Mengapa kita penting untuk mempelajari paragraf ini? Karena dalam paragraf itu, seperti saya bilang, itu terdapat yang namanya ide pokok. Jadi, daripada kita baca utuh satu paragraf itu yang bisa memakan waktu banyak, mending kita baca inti kalimatnya saja. Jadi, waktu kita pun bisa untuk menelah paragraf itu pun lebih cepat. Tidak seperti orang lain yang membaca dari awal kalimat sampai akhir kalimat, kita hanya mencari bagian awalnya saja. Karena biasanya ide pokok itu terletak di awal paragraf atau awal kalimat, atau biasanya juga ada di akhir kalimat. Nah, jenis-jenis dari sebuah paragraf. Berjenis salah satunya itu adalah narasi. Paragraf berjenis narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis atau rinci dari awal, tengah, dan akhir. Lalu jenis kedua itu adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi informasi tentang sesuatu yang benar terjadi dan bersifat non-fiksi. Lalu jenis selanjutnya itu adalah paragraf berjenis argumentasi. Paragraf berjenis argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat, alasan, dan bukti untuk meyakinkan pembaca dan menerima pendapat penulis. Lalu fungsi paragraf jenis keempat itu adalah persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan, bujukan, atau himbauan untuk meyakinkan pembaca agar setuju dengan pendapat penulis. Lalu jenis selanjutnya itu adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan objek atau keadaan secara detail sehingga pembaca sejalan dan dapat merasakan atau mengalami objek tersebut. Berdasarkan ide pokoknya, paragraf itu terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf di mana inti kalimatnya itu berada di awal paragraf. Nah, kalau paragraf induktif itu adalah paragraf di mana ide pokoknya berada di akhir paragraf atau di akhir kalimat. Nah, selanjutnya ada paragraf campuran. Nah, paragraf campuran itu adalah ide pokoknya itu ada 2 dalam satu paragraf. Jadi dia tuh ada di awal dan ada di akhir. Lalu selanjutnya itu ada ciri-ciri paragraf. Nah, ciri-ciri paragraf itu biasanya itu salah satunya itu adalah mengandung makna, pesan, atau pikiran dari si penulis. Lalu ciri kedua itu paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang menghasilkan suatu tema tertentu. Lalu ciri ketiga, paragraf itu memiliki kalimat-kalimat dalam paragraf disusun secara logis dan sistematis. Lalu ciri selanjutnya itu adalah paragraf mengandung suatu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Jadi kalau paragraf induktif itu biasanya adalah ide kalimat utamanya atau ide pokoknya, lalu di bawahnya itu diikuti oleh kalimat penjelasnya. Kalau induktif sebaliknya, berarti kalimat penjelas dulu, baru
ide pokoknya. Lalu fungsi paragraf. Fungsi paragraf itu salah satunya adalah untuk mengekspresikan diri dalam bentuk tulisan. Lalu fungsi kedua itu adalah menandai peralihan gagasan baru dari paragraf satu ke paragraf lainnya. Lalu fungsi ketiga itu adalah dalam mengembangkan topik sebuah unit lebih kecil. Lalu fungsi keempat itu adalah kemudahan dalam menulis suatu ide atau gagasan agar mudah dipahami pembaca. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur paragraf. Nah, unsur-unsur paragraf itu adalah salah satunya adalah terdiri dari topik atau gagasan utama yang merupakan ide utama yang menjadi inti dari pembahasan di dalam paragraf. Lalu unsur selanjutnya itu adalah kalimat utama, adalah kalimat yang berisi gagasan utama, biasanya diletakkan di awal atau akhir paragraf. Kalau di awal namanya adalah deduktif, kalau di akhir namanya induktif. Lalu selanjutnya itu adalah kalimat penjelas. Nah, ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini itu berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan dan kalimat dari kalimat utama. Lalu unsur selanjutnya itu adalah konjungsi. Nah, konjungsi ini ada konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat. Konjungsi intrakalimat itu adalah contohnya agar dan sehingga. Kalau contoh dari konjungsi antarkalimat itu adalah oleh karena itu, jadi, dan namun. Sekian pidato singkat saya. Jika ada kesalahan di pidato saya atau gerak-gerik saya yang ada yang salah, saya memohon maaf kepada yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya juga sangat berterima kasih atas yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.